Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Afrizal Mukti Bowo, dosen tetap pada program studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek pada tahun 2025. Video ini merupakan dokumen pernyataan diri dosen pada Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PD. Pada video ini saya akan menyampaikan mata kuliah Hukum Perbankan dan Lembaga Pembiayaan yang saya ajarkan kepada mahasiswa pada semester genap tahun 2024-2025. Mata kuliah Hukum Perbankan dan Lembaga Pembiayaan merupakan mata kuliah wajib konsentrasi pada Hukum Ekonomi dan Bisnis. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dengan bobot 2 SKS dengan kode khusus yaitu HKT 60003, di mana mahasiswa harus terlebih dahulu menempuh hukum perdata dan juga hukum dagang. Mata kuliah Hukum Perbankan dan Lembaga Pembiayaan merupakan mata kuliah yang membahas aspek hukum lembaga pembiayaan dan hukum perbankan serta stabilitas keuangan dan perkembangan hukum perbankan dan lembaga pembiayaan di era digitalisasi. Pendekatan utama pada mata kuliah ini adalah pendekatan hukum, khususnya pembahasan mengenai aspek hukum bank dan lembaga pembiayaan, serta regulasi dan kebijakan yang ada di Indonesia dan hubungan dengan berbagai bidang hukum yang lain. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode pembelajaran partisipatif dan kolaboratif dengan pendekatan case-based method. Perkuliahan dilakukan secara luring dengan metode pembelajaran yang saya lakukan bersifat aktif dan partisipatif. Di antaranya ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa dan diskusi terkait kasus hukum perbankan dan lembaga pembiayaan sebagai aplikasi praktis dari materi yang telah dipelajari. Untuk capaian pembelajaran meliputi yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, menguasai pengetahuan tentang prinsip dan langkah penyelesaian masalah atau kasus hukum. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya. Yang keempat, mampu menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode berpikir yuridis. Yang kelima, mampu bersikap etis, adil, taat hukum, peka, dan peduli terhadap lingkungan sosial dalam merancang dan menerapkan hukum. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, pada mata kuliah Hukum Perbankan dan Lembaga Pembiayaan, yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dan ruang lingkup sistem keuangan dan sistem perbankan di Indonesia. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami kewenangan otoritas jasa keuangan. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami konsep dan ruang lingkup hukum lembaga pembiayaan. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami pengaturan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dan data pribadi. Yang kelima, mahasiswa mampu mengidentifikasi problematika yuridis dan menganalisis putusan atau kasus terbaru terkait hukum perbankan dan lembaga pembiayaan. Bahan kajian dalam mata kuliah ini meliputi 8 poin. Yang pertama, sistem keuangan dan sistem perbankan di Indonesia. Yang kedua, asas, fungsi, tujuan perbankan di Indonesia. Yang ketiga, sistem moneter dan kewenangan Bank Indonesia sebagai bank sentral. Yang keempat, kewenangan otoritas jasa keuangan. Yang kelima, aspek hukum dan teknologi perbankan. Yang keenam, aspek hukum lembaga pembiayaan. Yang ketujuh, aspek hukum bank dan lembaga pembiayaan syariah di Indonesia. Dan yang terakhir, kedelapan, perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dan data pribadi. Adapun mahasiswa dapat mengakses modul, rencana pembelajaran semester, bahan bacaan, materi PowerPoint, dan tugas perkuliahan melalui platform Google Classroom dan juga Bron yang dapat diakses melalui www.bron.ub.ac.id melalui akun masing-masing mahasiswa. Evaluasi pembelajaran pada mata kuliah Hukum Perbankan meliputi 4 komponen. Yang pertama, tugas terstruktur 1 yang terdiri dari kuis sebesar 12,5%,
Kemudian yang kedua, ujian tengah semester berupa project legal opini sebesar 25%. Yang ketiga, tugas terstruktur 2 berupa analisa kasus sebesar 12,5%. Dan yang terakhir, ujian akhir semester berupa pembuatan project legal opini, putusan pengadilan sengketa perbankan dan lembaga pembiayaan dengan bobot 50%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketetapan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis terhadap kasus yang telah diberikan. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, serta hasil evaluasi yang saya berikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Untuk selanjutnya, kita lihat skenario video pembelajaran pada mata kuliah Hukum Perbankan dan Lembaga Pembiayaan pada pertemuan ke-14. Oke, kita mulai ya. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita bertemu kembali di dalam mata kuliah Hukum Perbankan dan Lembaga Pembiayaan. Khususnya hari ini kita akan membahas materi paling akhir dalam mata kuliah ini di pertemuan ke-14. Jadi ada perlindungan hukum bagi konsumen sektor jasa keuangan dan data pribadi. Setelah beberapa pertemuan yang lalu kita membicarakan sistem moneter, kemudian sistem perbankan, dan beberapa materi yang lain. Nah, di dalam pertemuan ke-14 ini ada indikator yang diminta di dalam sub CPMK yang ke-8 atau capaian pembelajaran mata kuliah yang ke-8, yaitu mahasiswa mampu memahami dan juga menganalisis perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dan juga data pribadi. Nah, untuk bahan pustakanya sendiri, ada beberapa bahan pustaka yang teman-teman bisa gunakan dalam pembelajaran di pertemuan ke-14 ini, mulai dari utama 1, utama 2, utama 4, dan beberapa bahan pelengkap yang lain. Nanti teman-teman bisa cek di Classroom, khususnya di bagian rencana pembelajaran yang paling akhir ya. Yang pertama, kita akan coba melihat terlebih dahulu kira-kira apa itu yang dimaksud dengan perlindungan hukum ya. Sebagaimana di beberapa pertemuan yang lalu kita membahas mengenai perbankan. Nah, di perlindungan hukum ini pun ya ada beberapa teori yang kemudian disampaikan oleh ahli begitu ya. Yang pertama disampaikan oleh Philippus M. Hajon, di mana menurut beliau perlindungan hukum itu merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat serta hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Philippus M. Hajon ini, maka akan melahirkan beberapa perlindungan ya. Ada namanya perlindungan hukum preventif ya, dan juga perlindungan hukum represif. Nah, perlindungan hukum preventif ini kemudian digunakan sebelum terjadinya suatu sengketa atau sebelum terjadinya pelanggaran terhadap hak dan juga kewajiban yang dimiliki oleh pelaku usaha maupun oleh subjek hukum yang lain. Salah satunya adalah perorangan konsumen di sektor jasa perbankan. Nah, untuk represif ini yang kemudian digunakan pasca terjadinya sengketa atau pelanggaran terhadap hak si konsumen sektor jasa keuangan tersebut. Nah, yang kedua di situ disampaikan oleh Profesor Muhammad Isnaini, di mana di dalam bukunya menyatakan bahwa untuk perlindungan hukum itu ada dua macam, yaitu internal dan juga eksternal ya. Nah, di sini ada namanya perlindungan hukum internal dan juga eksternal. Nah, untuk perlindungan hukum internal itu sendiri merupakan perlindungan hukum yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak. Teman-teman pasti masih ingat ya, di dalam hukum perbankan ini tidak hanya mengatur sesuatu yang sifatnya privat dalam konteks hubungan satu dengan yang lain, tetapi juga sifatnya publik. Ada kepentingan umum yang kemudian dijaga di dalam hukum perbankan.
Nah, ini yang kemudian disampaikan oleh Prof. Isnaini bahwa ada perlindungan internal, yaitu perlindungan yang dibuat oleh satu pihak dengan pihak yang lain dalam berupa kontrak atau perjanjian para pihak tadi, konsumen dengan pelaku usaha, sektor jasa keuangan, dan lain sebagainya. Yang kedua itu adalah eksternal. Nah, untuk eksternal ini yang kemudian dibuat oleh penguasa berupa undang-undang atau kemudian yang biasa disebut peraturan perundang-undangan. Mulai dari kalau kita lihat di dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 12 ya tahun 2011, maka di situ akan ada hierarki peraturan perundang-undangan ya. Ini mungkin masih ingat karena di mata kuliah pengantar hukum Indonesia di situ disebutkan ada undang-undang dasar sampai peraturan daerah di tingkat kabupaten atau kota. Nah, ini yang kemudian disampaikan oleh Prof. Isnaini. Dan dalam konteks perlindungan hukum konsumen di sektor jasa keuangan itu juga lingkupnya atau irisannya ada di dalam perjanjian para pihak ya, kemudian juga di peraturan perundang-undangan atau di eksternal tadi, peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa. Nah, lembaga jasa keuangan itu sendiri ya, itu merupakan lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, asuransi ya, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan yang lain. Nah, mungkin di sini ada yang masih ingat ya, ada yang mungkin menggunakan dalam kegiatan sehari-hari. Salah satunya adalah perbankan, kemudian juga asuransi tadi, lembaga pembiayaan juga sudah banyak. Mungkin ada yang bisa memberikan contoh kira-kira lembaga di sektor jasa keuangan itu apa saja yang pernah kalian gunakan dalam keseharian kalian? Silakan angkat tangan. Silakan Fateh ya. Bisa disebutkan kira-kira jasa keuangan apa dan juga produknya? Saya waktu itu menggunakan jasa keuangan pasar modal, Pak. Iya. Produknya? Waduh, itu namanya yang saham-saham itu pas saya main sama keluarga saya, Pak, waktu itu. Iya. Pasar modal ya? Pasar modal, Pak. Terima kasih, Fateh. Ada yang lain mau menyebutkan kira-kira apa produk jasa keuangan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Silakan. Ya, Alif ya. Yang saya pakai waktu itu fintech sih Pak, financial teknologi. Contohnya kayak e-wallet gitu-gitu sih Pak. Iya ya, Pak, seperti itu. Namanya apa kalau boleh tahu? Aduh, boleh sebut merek Pak? Boleh. GoPay sih Pak, GoPay gitu-gitu. Terima kasih Alif. Ada lagi yang lain mungkin mau menyebutkan ya? Oke, nah seperti yang disebutkan oleh Alif dan juga Fateh tadi, terima kasih atas contoh-contoh yang sudah disampaikan tadi ya. Memang benar ya, ada beberapa macam produk yang ada dalam sektor jasa keuangan ini. Seperti yang disampaikan oleh Fateh tadi, ada di sektor pasar modal. Produknya saat ini banyak sekali dan beragam, tidak hanya di perangkat komputer, tapi sepertinya di smartphone juga sudah banyak. Dan juga yang disampaikan oleh Alif tadi berkaitan dengan e-wallet ya, ada GoPay, ShopeePay, dan lain sebagainya. Termasuk finansial teknologi saat ini pun juga sudah sangat beragam, peer-to-peer lending dan lain sebagainya. Dan itu merupakan bagian dari produk-produk di jasa keuangan. Yang pertama, kalau kita lihat dari sisi urutan yang paling lama, itu ada namanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, di mana di situ mengatur beberapa materi muatan, salah satunya adalah hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, kewajiban konsumen, dan juga hak pelaku usaha. Termasuk di situ ada larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha. Misalkan ada klausula eksonerasi, kemudian pencantuman label yang tidak sesuai dengan isi aslinya, dan lain sebagainya. Termasuk di sektor jasa keuangan pun itu kan juga bagian dari rezim Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Karena di Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu ada barang dan juga jasa. Konsumen yang menikmati barang dan juga jasa dari pelaku usaha. Kemudian yang kedua itu ada namanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ya. Di sini juga mengatur bagaimana kemudian pelaku usaha di sektor jasa keuangan itu ketika menggunakan media-media tertentu, perangkat-perangkat tertentu, dia harus memenuhi kualifikasi tertentu atau compliance dengan beberapa syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang ITE dan beberapa aturan yang lain. Misalkan di situ harus menjaga
keandalan dan juga keamanan dari sistemnya. Teman-teman pasti saat ini sering kali menggunakan yang namanya aplikasi-aplikasi dari perbankan. Yang pertama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99. Seperti yang saya sampaikan tadi, walaupun ini undang-undang yang sudah cukup lama, tetapi di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 itu tidak hanya mencakup pada bidang-bidang tertentu, hanya pada barang tertentu, tetapi juga fokusnya pada jasa yang kemudian diberikan oleh pelaku usaha, khususnya juga di bidang perbankan maupun di bidang-bidang yang lain. Jasa pun juga bagian dari perlindungan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99. Sehingga apa yang dilakukan oleh pelaku usaha di sektor jasa keuangan juga harus compliance dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 ini. Ya. Yang selanjutnya ini yang saya sampaikan tadi, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, di situ Otoritas Jasa Keuangan memiliki setidaknya 3 kewenangan, yaitu mengatur, mengawasi, melindungi. Kalau misalkan yang di awal tadi phishing yang dilakukan itu atas nama pihak perbankan, tetapi di situ ada keterlibatan dari pihak perbankan, maka di situ akan ada tanggung jawabnya. Termasuk kasus-kasus yang lain ya. Kalau ternyata di situ ada pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha di sektor jasa keuangan ya, termasuk misalkan ternyata ada kebocoran data karena tidak adanya keamanan, keandalan dari sistemnya tadi, maka di situ ada tanggung jawab dari PUJK-nya, kira-kira begitu. Selain itu ya, Otoritas Jasa Keuangan di situ juga bisa mengawasi dalam konteks ini kalau ada yang melanggar maka bisa diberikan sanksi teguran tertulis, denda dan lain sebagainya sampai pada pencabutan izin, karena dalam hal ini pelaku usaha di sektor jasa keuangan izinnya diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, kira-kira begitu. Nah, ini yang saya sampaikan tadi di dalam POJK tahun 2023 khususnya di nomor 22 ini mengatur mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, di mana di situ kemudian mengatur setidaknya ada beberapa langkah gitu ya. Ada namanya internal dispute resolution ya, dan juga ada namanya external dispute resolution ya. Nah, pada prinsipnya dalam POJK ini kalau misalkan ada sengketa, maka PUJK pelaku usaha di sektor jasa keuangan tadi harus kemudian memiliki internal dispute resolution. Jadi mereka harus memiliki layanan aduan. Di dalam layanan aduan di situ juga harus memberikan solusinya, kira-kira apa solusi atau tawaran solusi ketika ada pelanggaran terhadap undang-undang konsumen, undang-undang perbankan dan lain sebagainya yang terkait dengan PUJK tersebut, asuransi dan sebagainya. Yang kedua, dia juga harus menyediakan yang namanya external dispute resolution. Mungkin ada yang tahu dengan nama LAPS SJK ya, di mana LAPS SJK kalau dari sisi singkatannya saja itu adalah lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan. Jadi sengketa-sengketa di sektor jasa keuangan itu bisa diadili atau bisa diselesaikan melalui LAPS SJK ya. Ini adalah sengketa penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau yang dikatakan dengan non litigasi. Nah, selain itu di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, di situ juga mengatur khususnya karena PUJK atau pelaku usaha sektor jasa keuangan tadi, dia memiliki data-data pribadi kalian, mulai dari nama, tanggal lahir, kemudian nomor induk identitas ya, kemudian juga berapa tabungan yang kalian miliki, alamat dan lain sebagainya. Nah, itu juga bagian dari rezim di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, di mana di situ menyatakan bahwa data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan juga non elektronik. Jadi kalian ketika misalkan tadi punya e-wallet, ada aplikasi pasar modal tadi, maka ya di situ melekat
kewajiban PUJK untuk melindungi data pribadi kalian. Termasuk kalian ketika melakukan perkuliahan di Fakultas Hukum Brawijaya ini. Kalian juga memiliki data pribadi yang diolah oleh Universitas Brawijaya, khususnya untuk pendidikan. Termasuk untuk perbankan tadi juga harus digunakan untuk persetujuan kalian. Harus ada konsen yang jelas dan juga nyata di situ ya, eksplisit, sah dan juga eksplisit di dalam persetujuan kalian dalam pemberian data pribadi tersebut. Nah, di Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022, khususnya di dalam pasal 20 ya. Nah, di situ disebutkan bahwa harus ada persetujuan secara sah ya, dan juga eksplisit. Ya. Maksudnya apa? Nah, ketika tadi Fateh memiliki aplikasi di bidang pasar modal, maka di situ juga Fateh harus menyetujui secara sah dan juga eksplisit dalam TNC, di dalam syarat dan ketentuan di aplikasi tadi, mengenai penggunaan data dari Fateh tadi, digunakan untuk pasar modal ya, termasuk Alif tadi. Kalau misalkan nanti ada penyalahgunaan atau digunakan di bidang lain, tiba-tiba perusahaannya berubah menjadi pendidikan, nah itu harus ada persetujuan yang sah dan eksplisit yang baru, kira-kira begitu. Nah, ini yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 ya. Nah, untuk penyelesaian sengketa jasa keuangan sendiri terbagi ke dalam dua macam ya. Ini ada litigasi dan juga non litigasi. Nah, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, sebenarnya ini juga bagian dari materi-materi yang lain di dalam mata kuliah PPS, misalkan pilihan penyelesaian sengketa. Nah, mungkin ada yang mau menyampaikan, kira-kira masih ingat atau tidak penyelesaian sengketa jasa keuangan baik litigasi maupun non litigasi. Silakan bisa angkat tangan. Silakan. Oke. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Naima Nisa. Jadi kalau litigasi itu penyelesaian sengketa melalui dalam pengadilan. Sedangkan kalau non litigasi itu di luar pengadilan. Namanya siapa tadi? Naima. Naima. Oke, terima kasih Naima ya atas jawabannya. Mungkin ada yang mau menambahkan? Silakan. Penyelesaian sengketa jasa keuangan di litigasi itu adalah sengketa yang diselesaikan di dalam ranah pengadilan. Dalam hal ini adalah kekuasaan yudikatif. Karena tadi konsep utamanya adalah perbuatan melawan hukum, maka penyelesaiannya adalah di Badan Peradilan Umum. Dalam hal ini adalah di pengadilan negeri untuk tingkat pertama. Kecuali misalkan itu ada sengketa-sengketa yang sifatnya khusus mengenai kepalitankah, kemudian juga persaingan usaha dan lain sebagainya. Itu nanti ada pengadilan-pengadilan khusus di dalam Badan Peradilan Umum. Nah, kalau non litigasi seperti yang disampaikan oleh Naima tadi, bahwa penyelesaian sengketanya itu di luar pengadilan, di luar kekuasaan yudikatif. Dalam hal ini salah satunya adalah melalui mekanisme yang ada dalam POJK tahun 2023 tadi, melalui internal dispute resolution, melalui external dispute resolution, atau yang kemudian kita kenal dengan non litigasi ya, atau ADR, alternative dispute resolution. Dalam konteks ini, Undang-Undang Konsumen itu memberikan kewenangan terhadap Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK ya. BPSK itu bisa kemudian mengadili kalau memang sengketa itu berasal dari pemanfaatan jasa dari PUJK yang memang salah, yang memang menyalahi aturan, dan memang ada kesalahan dari PUJK yang bersangkutan. Nah, mungkin kalau misalkan dari kasus ini, itu kira-kira tanggung jawabnya ada pada siapa? Apakah pada pihak perbankan atau pada pihak lain, konsumenkah? Atau ini termasuk sengketa yang seperti apa? Silakan, mungkin ada yang mau berpendapat. Silakan. Oke. Nama dan juga pendapat. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Belita. Terkait dengan kasus tersebut, mungkin secara definisi dulu bisa saya artikan bahwa yang saya ketahui bahwa phishing ini tuh merupakan biasanya dilakukan dengan mengirimkan pesan, email atau tautan palsu yang mengatasnamakan bank atau lembaga keuangan resmi. Untuk terkait dengan kesalahannya ada pada siapa, menurut saya ini kesalahannya terdapat pada penipunya yang mengirimkan secara langsung kepada konsumen.
dan untuk perbankannya sendiri menurut saya tidak secara langsung tidak bertanggung jawab terkait dengan hal ini, begitu Bapak. Terima kasih Abelita. Oke, terima kasih Abelita atas jawabannya. Jadi memang kalau dalam kasus seperti yang ada dalam PowerPoint ini, kita harus memisahkan antara tanggung jawab PUJK ya, kemudian ada tanggung jawab konsumen, karena dia terikat pada perjanjian tadi ya, di dalam perlindungan hukum internal. Salah satunya syarat dan ketentuan ketika misalkan menggunakan produknya BSI, di situ kan kalian mencentang TNC-nya. Nah, ternyata di dalam kasus ini itu ada phishing ya. Namanya phishing itu yang disampaikan oleh Abelita tadi, ada link tertentu yang kemudian dikirimkan oleh pihak lain yang mengatasnamakan PUJK tadi. Dan itu memang di luar kendali dari PUJK. Nah, oleh karena itu, apa yang ingin saya sampaikan bahwa kita sebagai konsumen pun juga harus kemudian tahu mana link yang memang asli, mana informasi yang memang valid begitu ya, dan mana yang tidak. Kalau ternyata dalam konteks ini adalah linknya itu menggunakan website tertentu misalkan ya, bukan website resminya, bukan akun resmi dan lain sebagainya, kalian jangan kemudian mengklik atau memberikan informasi data-data yang kalian miliki kepada link tersebut, karena itu bisa jadi akan digunakan untuk mengambil keuntungan-keuntungan tertentu dari data pribadi kalian di sektor jasa keuangan tadi. Nah, kira-kira seperti itu ya. Terima kasih Abelita. Dan yang terakhir untuk kasus yang ketiga, di sini ada FIF Group ya di Sukabumi yang digugat karena penerbitan akta fidusia yang diduga cacat hukum. Silakan, ada yang mau berpendapat? Monggo, silakan. Oke. Namanya siapa? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ida. Kalau dalil berita yang dihadirkan di PPT itu menurut saya pada kasus Novi, gugatan oleh Fifth Group ini harusnya gugatan terkait dengan uang prestasi, karena secara itu bukan terkait dengan sengketa konsumen. Menurut saya seperti itu. Ida. Iya. Oke, terima kasih Ida. Jadi memang kalau teman-teman sudah menyimak PPT ini ya, karena PPT ini sudah disampaikan minggu lalu ya. Jadi di dalam link itu, di situ dijelaskan mengenai kronologi dari kasus yang ada di Sukabumi ini. Dan ternyata kasus ini bukan merupakan perbuatan melawan hukum, tetapi pelanggaran terhadap kontrak ya, kontrak pembiayaan konsumen yang dilakukan antara si FIF Group ini dengan konsumennya. Nah, kalau dalam konteks ini ketika ada pelanggaran terhadap kontrak, maka dia bukan termasuk perbuatan melawan hukum atau bukan termasuk sengketa konsumen di sektor jasa keuangan. Karena dia merupakan, kalau dalam konsep perdata dikenal dengan yang namanya one prestasi ya. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Semuanya sudah jelas ya. Jadi kira-kira itu untuk materi kita pada pertemuan terakhir. Jadi apa yang kita pelajari hari ini, teman-teman tadi membicarakan tentang capaian pembelajaran yang ke-9, perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan ya, di mana di situ ada beberapa pengaturan di dalam Undang-Undang PDP, konsumen, dan peraturan perundang-undangan yang lain. Dan juga kalian juga melihat bagaimana identifikasi antara sengketa konsumen di sektor jasa keuangan dan yang bukan sengketa konsumen di sektor jasa keuangan. Termasuk di situ yang ketiga tadi kita membicarakan tentang lembaga-lembaga di perlindungan konsumen sektor jasa perbankan. Ada BPSK, ada Otoritas Jasa Keuangan, ada LAPSJK, dan yang lainnya. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Silakan nanti kalau ada yang ditanyakan bisa memberikan komentar di Google Classroom ya. Sekian yang bisa saya sampaikan, ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.